Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshuru ahfazu ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, i'mal lidunyaka fa innaka mayyitun wa'mal bima hubbika fa innaka mufarikuh wa'mal bima syi'ta fa innaka majziyun bihi, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Tajul Arus. Berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita agar menjadi manusia yang lebih sempurna, manusia yang insyaallah yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kita tariqatul ubudiyah, cara-cara kita beribadah kepada Allah sehingga segala yang kita lakukan dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolehi syafaat beliau dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khassatan lana al hadiruna fi hadzal makan, wa khassatan li walidina wa li murabbina wa li ru'asaina wa liman lahu haqqun alaina ولجميع المسلمين وخاصة لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Seterusnya mari sama-sama kita memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari bergerak, jam demi jam, bahkan minggu berganti minggu, Allah gerakkan masa kita ini semakin hampir kepada finish. Kita semakin hampir kepada finish kehidupan kita. Ada yang orang finish kehidupannya hingga 60 tahun, habis sudah. Ada yang finishnya itu 63 tahun, habis. Ada yang Allah kabulkan hingga 70 tahun, bahkan ada yang bertambah hingga 77, 80, hingga pun ada yang sampai 100 tahun. Akan tetapi, umur-umur yang kita jalani ini tentu
merupakan umur-umur yang tidak dapat kita katakan, oh mungkin aku akan diberikan Allah umur sekitar ratusan tahun. Tak ada yang tahu. Boleh jadi Allah bagi kita hanya hinggakan malam ini saja. Atau boleh jadi hingga selesai kuliah kita ini saja. Itu semua hanya Allah yang Maha tahu. Karena itu, salah satu perkara yang mesti kita renungkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana memanfaatkan umur-umur usia kita yang baki, yang tersisa ini. Adakah tersisa 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai sekian tahun? Atau adakah yang sudah lalu ini bakinya tinggal 1 hari? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan, memberikan contoh suri tauladan bagaimana kita memanfaatkan umur yang tersisa yang baki pada diri kita. Kata Rasulullah, maka orang yang sadar akan kehidupannya tidak akan kekal di dunia ini, ia tidak akan pernah mensia-siakan masa yang ia miliki. Ia tidak akan pernah mensia-siakan waktu sihat yang ia miliki. Maka Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, mungkin kita sudah hafal semua, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Kehidupanmu yang saat ini kita ada di dalamnya sebelum datang kematianmu. Sehataka qabla maradika usakamika. Kesehatan yang engkau rasakan saat ini, manfaatkan dengan baik sebelum masa sakitmu tiba. Karena boleh jadi kita sakit, tiba-tiba Allah bagi tuh. Tidak ada yang paham bila kita sakit. Boleh jadi sakit kita sakit biasa atau sakit yang memang menghantarkan kita kepada kematian. La na'rif. Lalu kemudian ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum fakirmu. Allah bagi kita kaya. Maknanya jangan artikan kekayaan itu dengan banyaknya kereta yang ada di parking tempat kereta kita. Jangan artikan kekayaan itu dengan rumah besar yang kita miliki. Jangan artikan kekayaan itu dengan anak-anak kita yang sudah berjaya. Jangan artikan kekayaan itu dengan memiliki istri maupun suami. Jangan artikan kekayaan itu hanya orang yang memiliki kekayaan semata. Akan tetapi kulluna ghaniyun. Semua kita ini kaya. Kekayaan yang sejati adalah ghinan nafs. Yang kita rasa puas, rasa senang, rasa bahagia dalam hati. Itulah kekayaan sesungguhnya. Banyak orang memiliki kekayaan harta benda, akan tetapi hatinya tidak tenang. Tidak ada maknanya. Jangan kira orang-orang yang tubuh badannya lengkap sehat seperti kita ini, itu sahaja gambaran kita menjadi orang hebat. Nah, kita sudah saksikan 2 malam lalu. Ada manusia, insan spesial, insan yang istimewa Allah datangkan ke negara kita Brunei Darussalam. 2 manusia, 2 insan yang istimewa. Naja dan Kaila. Naja itu seperti yang kita dengar semua, seperti kita saksikan. Allah sudah bagi seperti itu kondisinya. Akan tetapi Allah bagi peluang yang sangat dahsyat memahami Al-Quran. Coba, siapa yang dapat di antara kita nih? Kita sehat. Tubuh badan kita oke semua. Adakah kita sudah menghafaz Al-Quran seperti Naja? Jawabannya belum. Bayangkan. Beliau ditanya dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, bawah, atas, semua. Jawab semua. Bahkan tidak setakat huruf Qur'annya. Bahkan makna-maknanya pun ia hafaz. Mungkin di antara kita ada yang menghafaz Qur'annya Qul huwallahu ahad. Tahukah apa makna dari Qul huwallahu ahad? Kita tahu maknanya. Kita ada yang paham. Ada yang paham antara kita menghafaz maknanya. Tahukah kalimat-kalimatnya?
Kita tahu, paham makna kalimatnya. Tahukah baris keberapa tuh surah-surah itu? Ayat keberapa? Tak ada yang tahu. Mungkin sebahagian kita tahu. Tapi surah-surah tertentu. Tidak seperti anak kita Najah. Masya Allah. 12 tahun. Allah kurniakan begitu kehebatannya. Dan saya turut berbangga. Rasanya bahagia sekali. Karena secara kebetulan kelahiran beliau dengan saya berada di Pulau Lombok. Sama-sama di Pulau Lombok. Itu turut merasa bahagia dan gembira. Tapi sebenarnya itu Allah perlihatkan. Allah gerakkan hati kerajaan kita Brunei Darussalam untuk memanggil, mendatangkannya ke Brunei Darussalam. Agar kita merasakan betapa hebatnya Allah. Agar kita tidak merasa bahwa kita ini menjadi orang yang hebat. Padahal kita sungguhnya tidak hebat. Allah yang maha hebat itu. Allah tunjukkan. Lihat Kaila dengan suara yang begitu dia mengaji. Masya Allah. Siapa yang tidak terenyuh, sedih hatinya mendengar suaranya Kaila. Semua kita akan merasakan. Semua, ya Allah ya Rabb. Keindahan suara. Allah yang bagi itu semua. Nah, jadi bagaimana kita supaya ketenangan inilah yang kita cari. Saya kira kita semua datang ke tempat ini sekarang. Kita ingin ketenangan. Lulus? Ya kan? Kita sudah oke di rumah. Malam Ahad, malam Minggu. Kalau bahasa Indonesia itu malam mingguan. Malam mingguan adalah malam-malam yang happy. Yang santai, yang pergi kemana-mana. Kita berada di Dewan Ta'lim. Tersekat dengan dinding-dinding. Apa yang kita cari? Rasa bahagia. Lalu kalau sudah kita rasakan kebahagiaan itu saat kita bersama seperti ini, la tatrukha katanya, jangan engkau tinggalkan. Jika kita sudah merasa dalam satu majelis kita merasa happy, bahagia, jangan pernah tinggalkan itu. Karena Allah menggaranti dalam hadis kursi mengatakan begini. La tuhawwil qalbaka anni fa in hawwaltahu akhzurka wa la ansuruk. Ya Allah ya Rabb. Jangan pernah pindahkan channel hati kita yang sudah terhubung dengan Allah. Sekarang ini kita sedang terhubung dengan Allah. Dengan datang ke tempat ini artinya hati kita sudah terhubung, terkonek dengan Allah. Jangan pindahkan, jangan berhenti datang ke tempat-tempat yang kita rasa tenang. Juga, ketika kita membaca Al-Quran, baca Quran, ada satu ayat atau satu surat yang membuat kita menangis, mengeluarkan air mata saat membacanya. La tatrukha, jangan tinggalkan kalimat itu. Contoh, ketika ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah, menangis dia. Jika ada rasa kita sedih, menangis, mengeluarkan air mata, membaca suratul Fatihah, maka amalkan Fatihah itu. Allah sudah gerakkan hatimu untuk mengamalkannya. Sehingga orang yang keluar air matanya karena ia membaca kalamullah, ini garanti haram mata kita ini masuk ke dalam neraka. Maknanya, min dzikril ainain, dua mata yang disebutkan dalam hadis yang diharamkan Allah masuk neraka. Yang dimaksudkan haram seluruh tubuh badan kita akan disentuh neraka. Jadi kalau ada ayat atau surat dalam Al-Quran yang kita baca, lalu ada rasa sedih kita mengeluarkan air mata ketika membaca itu, jangan tinggalkan surah atau ayat itu. Terus amalkan. Karena itulah Allah bagi kita. Allah berikan hidayah di dalam itu. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling mudah mengeluarkan air mata ketika membaca Al-Quran itu ada dalam surah Yusuf. Surah Yusuf 111 ayat tuh. Kalau kita baca surah Yusuf, tentu maknanya usahakan kita memahami kisah dari Nabi Yusuf. Bayangkan kisah Nabi Yusuf, ya Allah ya Rabb, begitu menderitanya beliau jadi seorang nabi yang handsome. Bukan hanya handsome di dunia, pula di akhirat. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika kita sudah merasa tenang bersama dengan kawan kita. Nih, saya selalu kembangkan ya pengetahuan dari kitab terus kembangkan. Ketika sekarang kita sudah merasa bahagia dengan partner kita bersama.
Suami dengan suami kita rasa bahagia, dengan istri kita rasa tenang, dengan kawan kita rasa tenang. Jangan tinggalkan suamimu itu, jangan tinggalkan istrimu itu. Karena itulah Allah pasangkan kita untuk saling melengkapi. Ada orang mengatakan, ya, kita mencari yang sempurna. Jangan kau katakan itu. Semua manusia tak ada yang sempurna. Allah pasangkan kita dengan istri kita yang tidak sempurna karena kita memang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu digabung menjadi satu, akhirnya menjadi sempurna kita. Itulah fungsi kita saling bersama. Jangan pernah mencari orang sempurna karena kita tidak akan pernah dapatkan. Siapapun sampai dari ujung timur ke barat kita cari orang sempurna, tidak akan kita dapatkan. Karena memang Allah tidak menciptakan manusia sempurna. Allah menciptakan manusia di dalamnya ada dha'fa, ada kekurangan, kelemahan, sehingga dha'fa, kelemahan ini bergabung jadi satu, timbul menjadi kekuatan. Itu rahasianya Allah menciptakan kita sama. Baik. Ini mukadimahnya. Mukadimah sudah panjang juga. Kita teruskan. Sekarang al-mutaba'atu takunu fil aqwali wal afal. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dilihat dari dua perkara. Aqwal, ucapan-ucapan kita. Jadi kalau Nabi berucap, berbicara, beliau tidak pernah mengucapkan kalimatun khabithah, kalimat-kalimat yang jelek, yang rosak, yang tidak ada makna. Selalu apa yang beliau ucapkan sesuatu yang memiliki makna. Jadi artinya apa? Usahakan kalimat yang terkeluar dari mulut kita itu minimal jangan sampai membuat orang lain sakit dalam hatinya. Kalau kita sebagai seorang suami, jaga lisan kita agar istri kita tidak sakit mendengar kalimat yang keluar dari kita. Jika kita seorang istri, jaga kalimat yang keluar dari mulut kita sehingga suami kita tidak merasa tersinggung dan bersedih. Ini artinya apa? Mengikuti Rasulullah SAW itu dengan ucapan, maka ucapan Rasul sentiasa ucapan kalimat yang baik. Kalimat thayyibah. Di antara kalimat thayyibah yang sentiasa Rasulullah SAW ucapkan itu apa? La ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat dahsyat. Yang menjadikan Sayyidina Bilal bersedia disiksa di tengah padang pasir yang panas. Memperjuangkan, mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Menjadikan Ammar bin Yasir melihat di hadapan matanya ibundanya lalu kemudian ditusuk oleh panah. Oleh siapa? Oleh Muawiyah. Melihat abahnya, bapaknya, Ammar bin Yasir ini disiksa bapaknya di hadapan matanya. Karena kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini pula yang menjadikan seorang pemuda yang handsome, anak satu-satunya di kota Mekah bernama Mus'ab bin Umair. Meninggalkan kemewahan hidup yang ada di keluarganya. Dia keluar dari rumahnya tanpa membawa satu helai potong pakaian. Hanya apa yang ada di tubuh badannya saja. Mus'ab bin Umair. Kalimat inilah yang menjadikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah siap menghadapi kematian. Ketika Rasulullah SAW minta dia untuk tidur di tempat tidurnya, Rasulullah menggantikan beliau ketika hijrah. Masya Allah. Kalimat ini pula yang menjadikan Umar bin Khattab yang begitu dahsyatnya ingin membunuh Rasulullah SAW dengan kalimat ini. Lalu kemudian Sayyidina Umar menjadi orang yang warak dan zuhud luar biasa. Kalimat inilah yang menjadikan Utsman bin Affan rela mengeluarkan seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Kalimat ini pula yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah merasa puas kecuali beliau sentiasa bersama baginda Rasulullah SAW. Kalimat La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin ittiba'un Nabi, mengikuti Rasulullah SAW, maka kalimat yang terkeluar dari mulut kita
Janganlah kalimat-kalimat yang membuat orang sakit. Jangan sampai ada orang merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Wal af'al, juga perbuatan. Amal perbuatan kita ini jangan sampai ada orang yang dirugikan dengan perbuatan yang kita lakukan. Mungkin biasa ya. Ada kawan kita. Contoh, kawan kita kerja di satu tempat. Kita anggap karena kita anggap pekerjaannya tidak sesuai dengan kelulusan dia ya, di universitinya. Lalu kemudian kita katakan, kamu kerja apa? Oh, saya sekarang kerja di satu tempat di kedai. Kenapa kamu di kedai? Kamu kan alumni Kupu. Kan? Padahal orang ini sudah enjoy. Sudah rasanya kerja di kedai itu udah oke. Karena ada penghasilan, halal, thayyib. Dengan kalimat yang keluar dari mulut kita mengatakan, kenapa kau kerja di kedai? Kamu adalah alumni Kupu. Ia merasa tidak nyaman. Lalu karena ia tidak nyaman, kerjanya kurang bagus. Karena kerjanya kurang bagus, kemudian akhirnya diberhentikan oleh big boss-nya. Apa yang terjadi? Kawan kita yang tadi happy menjadi tidak happy. Kenapa? Omongan, ucapan yang kita keluarkan. Jadi jangan pernah mengucapkan satu kalimat yang membuat orang lain itu kemudian menjadi bersedih. Cara Rasulullah SAW. Demikian pula dengan perbuatan beliau. Nah, di antara amalan, ucapan dan perbuatan itu ada 4 perkara yang perlu dilihat sini. Yang pertama adalah al-qana'atu bima razaqakallahu ta'ala. Merasakan cukup dengan apa yang telah diberikan, dirizkikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah kita. Masalah manusia terbesar adalah masalah kepuasan. Aristoteles sebelum Islam, sebelum baginda Rasulullah SAW ada Aristotelian di zaman Yunani kuno. Ia adalah seorang filsuf. Lalu beliau katakan begini. Kalau kita sudah merasakan satu kesempurnaan, pastilah kita akan mencari kesempurnaan yang lain. Artinya apa? Kesempurnaan yang kita rasakan saat ini belum sempurna. Maka perlu mencari kesempurnaan lagi. Beliau gambarkan dalam satu gambar. Jadi satu lelaki pemuda berada di dalam satu bilik yang begitu indah biliknya. Ada katil yang begitu indahnya. Lalu ada seorang perempuan yang sedang tertidur di katil itu. Lelaki ini kakinya satu ditaruh ada di atas katil, yang satu lagi di bawah. Apa yang ingin digambarkan oleh Aristoteles? Beliau ingin menggambarkan betapa kepuasan itu kalau sudah dirasakan puas, rasa nyaman, pasti ia akan mencari kepuasan, kenyamanan yang lain. Mahwa, apa itu kepuasan yang sesungguhnya sejati yang kita cari? Kalian tahu? Apa kepuasan yang kita cari sebenarnya? Ada yang tahu? Ketenangan. Kan? Sehebat apapun kita, kalau hati tidak tenang, tidak ada maknanya. Kita katakan, dan ketenangan ini selalu kita gambarkan, kita khayalkan. Aku akan merasa tenang jika sudah memiliki si dia. Ini kalau pemuda nih. Remaja-remaji, pemuda-pemudi ini, dia katakan, aku akan merasa tenang kalau sudah memiliki si dia. Gambarannya. Wan saja berkahwin, tenang 1, 2, 3 hari, bahkan 1, 2 bulan. Selepas itu gelisah. Apa artinya? Artinya bahwa ia tidak mensyukuri apa yang telah diberi. Jadi ketenangan ini, kata Aristoteles, mengatakan bahwa al-haqiqatu fis sa'adah. Hakikat kebahagiaan, ketenangan itu adalah antasy'ura liqa rabbik. Bayangkan. Engkau merasakan berjumpa dengan Tuhanmu, itulah kebahagiaanmu yang sesungguhnya.
Bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan padahal kita sekarang berada di dunia ini? Rasakan bahwa Allah hadir di semua momentum kita. Rasakan bahwa Allah hadir di semua ibadah kita. Rasakan bahwa Allah hadir di tempat-tempat yang kita takut. Sehingga tidak menjadi takut. Cara happy, cara bahagia. Nah, bagaimana cara merasakan? Kita tidak akan mudah merasakan itu. Kecuali kalau kita riyadhah. Riyadhah maknanya latihan. Terus latihan. Jadi ketika kita zikir, maka masukkan unsur ketuhanan dalam zikir kita. La ilaha illallah. Jadi kalimat ini masuk keluar dari lisan kita, ada dalam hati. Jangan sampai ini hanya ucapan verbal saja. Berapapun kalimat kita ucapkan kalimat ini, ribuan kali kita ucapkan, la tata'assar biha, akan tetapi hatimu tidak terpengaruh dengan kalimat ini, maka jangan pernah salahkan dirimu, salahkan bagaimana kita tidak merasapi menghayatinya. Jadi kalimat ini perlu dihayati, perlu dimaknai. Kalau kita mengikuti titah Baginda Sultan pada malam akhir bacaan Quran dewasa sebakahnya. Apa titah beliau? Yang terakhir sekali kalimatnya menarik sekali itu. Quran ini tidak hanya kita baca saja. Jangan berhenti pada bacaan. Tapi bagi dia, bawa dia kemanapun kita berada, Quran bersama kita. Maka temanya apa? Apa temanya? Berteman dengan Quran sepanjang hayat. Masya Allah. Jadi Quran ini jadikan ia kawan kita seperti Sayyidina Utsman bin Affan. La yamsah. Tidak pernah menghapuskan tangannya dari Al-Quran. Sentiasa baca Quran. Berteman sepanjang hayat tidak lalu berarti hanya qiraah semata. Tidak hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin sampai waladhdallin. Bukan setakat itu, tapi hayatinya. Itulah cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Qaulun qasirun. Ucapan yang ringkas, yang simpel. Akan tetapi dakhala fi qulubika, masuk ke dalam hatimu. Jauh lebih banyak dibandingkan ucapan-ucapan yang beribu-ribu kalimat itu yang tidak masuk dalam diri kita. Jadi kalimat pertama yang mesti kita ikuti adalah baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat kedua masih ingat? Apa? Kalimatul istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah lagi dengan La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Siapa yang sudah amalkan ini? Tolong amalkan ini. Ini ilmu kalau diamalkan insya Allah masuk dalam hati kita, kita akan tenang. Musuh-musuh kita akan jadi kawan. Musuh yang membenci kita, kalau kalimat ini diamalkan dengan sebenar-benarnya, musuh tadi yang benci itu akan jadi kawan kita. Gak percaya? Amalkan dulu, baru percaya. Ya. Lalu yang ketiga apa? Amalannya? Sudah lupa kah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca ya. Setiap apapun nikmat, sekecil apapun kita rasakan nikmat itu, la tansa. Jangan lupa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jika direct dari Allah. Jika nikmat itu, nikmat Allah datang melalui manusia, baca apa? Terima kasih. Jangan lupa. Suami ke istri, jangan lupa berterima kasih. Istri dari suami, jangan lupa berterima kasih. Anak ke bapak, ibu, jangan lupa berterima kasih. Karena kalimat ini sederhana, akan tetapi pengaruhnya di dalam diri kita mengubah suasana rasa kehidupan kita akan the best. Jangan lupa. Walaupun dia kalimat sikit atau kecil, nikmat itu
ucapkan terima kasih jika itu datangnya dari Allah melalui manusia. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquq Az-Zawjain yang ditulis oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam muqaddimahnya beliau katakan bahwa seorang ulama telah merasakan sakit dalam dirinya 37 tahun. Lalu ia membaca satu kalimat. Yang dia baca apa? Jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya berapa semua? Apa? 4 saja. Ayo. Sudah pun kita jelaskan. Sudah belum nih? Belum, sudah. Berapa kalau sudah? 9. Berarti belum. Kalau sudah, kenapa semua lupa? Taklah semua lupa. Tapi sudah rasanya di awal perjumpaan kita di sana. Apa jawabannya? Saya tidak hadir, Ustaz. Semua masa tidak hadir? Saya ngajar siapa? Kalau gitu kita ulang saja. 104. Ada yang buka catatannya. 104. Berapa? Oke. Yang 60 kepada Nabi siapa? Coba Adam kah? Tidak. Syis alaihi salam. Siapa Nabi Syis? Nanti cari jadi hemuk kita. Oke. 60 tuh. Baki berapa? 44. 30 dibagikan Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Baki berapa? Sudah berapa? 90 baki berapa? 14. 10 lagi dibagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Berapa sudah? 100 kan? Baki berapa? 4. Lalu Allah tambahkan 1 kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Lalu Allah bagi kepada Nabi Isa, namanya kitab Injil. Lalu Allah bagi kepada Nabi Daud alaihissalam, namanya kitab Zabur. Dan lalas sekali Allah bagi kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bernama Al-Quran. 104. Ini yang ingin saya katakan. Lalu ulama itu mengatakan, man qara al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, kafabihi, cukup untuknya. La tabhas, jangan engkau cari 103 buah kitab itu. Cukup baca Quran. Karena di sana sudah syumul, lengkap sudah dalam Quran. Tak ada yang tertinggal. Apa yang ada di kitab yang 103 itu ada semua di dalamnya. Jadi, tak payah kita pergi cari Injil terus kita baca. Baca Quran, selesai sudah. Tak payah mencari kitab Taurat, Zabur, tak payah. Baca Quran. Nah, di dalam Al-Quran berapa juzuk? 30 juzuk. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? Suka stuck di sini tuh. 6.000. Yang paling mudah 6.666. 6236 itu banyak riwayat ya. Tapi yang paling utama, unggul, paling masyhur itulah 6666. Oke. Mengapa terjadi perbezaan? Nanti dibahas dalam kitab-kitab terus banyak tuh. Lalu berapa basmalahnya? 114. Dalam Al-Quran 114 itu ada satu surah yang tidak menggunakan basmalah. Surah apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Lalu mengapa jadi 114? Baik, dalam surah An-Naml ada ayat berapa? Ada ayat keberapa dia? Ayat ke-30 ya. Ayat ke-30 ada basmalah juga.
Di awal surah An-Naml bismillahirrahmanirrahim dan di ayat ke-30 ada basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. 114 basmalah. Apa makna di dalam 114 basmalah ini? Kenapa Allah gantikan surah Al-Bara'ah basmalah di surah An-Naml? Supaya lengkap 114. Lalu mengapa? Karena di dalam basmalah itu rahasia yang sangat luar biasa. Ada satu surat yang wajib kita baca dalam sembahyang. Surah apa? Fatihah. Di dalam Fatihah ada basmalahnya. Lalu ulama mengatakan man qara'al Fatihata, sesiapa yang mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah, razzaqahullahu rizqan halalan tayyiban bighairi hisab. Orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, Allah akan merizkikan rizki yang halal, yang baik, tanpa dikira dari datangnya dari manapun. Caranya bagaimana? Amalkan. Kata-kata amalkan itu bukan qiraah murni. Bukan setakat membaca. Amalkan, pahami maknanya. Amalkan setelah kita pahami, jalankan dalam kehidupan kita. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 2 asma Allah yang sangat dahsyat di sana. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Pengasih maknanya apa? Mengasihi semua makhluknya tanpa dibeza-bezakan. Kafirkah dia, mukminkah dia, Konghucukah dia, kemudian Kristenkah dia, semua. Semutkah dia, binatangkah dia, manusiakah dia, semua dibagi. Pengasih Allah. Apa pengajarannya? Semua kita mesti kasih kepada semua makhluk Allah. Jangan dibeza-bezakan. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kita hinakan itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita yang menghina. Boleh jadi apa yang kita tidak mau mengambilnya itu jauh lebih hebat di sisi Allah dibandingkan apa yang kita angan-angankan. Ini bagi yang sudah berkeluarga, tolong perhatikan kalimat-kalimat ini. Kita kalau sudah berkeluarga terkadang sering membanding-bandingkan pasangan orang dengan pasangan kita. Ini hati-hati. Karena itu berarti kita tidak puas terhadap apa yang Allah telah bagi. Padahal yang menyatukan kita siapa? Allah. Syukuri apa yang Allah bagi, maka Allah akan tambahkan apa yang kita hajatkan. Oke. Lalu dalam basmalah itu ada Rahman Ar-Rahim, penyayang. Sayangi semua orang-orang muslim yang satu akidah dengan kita. Minal masyrik ilal maghrib, dari hujung timur ke hujung barat. Satu akidah dengan kita, sayangi dia. Salam, silakan. Jadi kalau kita sayang kepada orang yang satu akidah dengan kita, so maknanya kita tidak akan melabel dia dari mana Anda. Tidak. Yang penting dia Muslim, maka Rasulullah SAW berikan label kepada kita, Salmanul Farisi min ali baiti. Salman dari Persia itu, dia adalah keluargaku. Kata Rasulullah, apa tandanya? Karena dia beriman. Jadi kalau orang itu beriman, itulah standar kita saling mencintai. Bukan karena handsome, bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena keturunannya. Tetapi karena ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka cintai dia. Karena kita nanti Allah akan bangkitkan kita bersama orang yang satu aliran, satu kumpulan, saling mencintai. Almar'u ma'aman ahabba. Begitu sahabat mendengar kalimat ini dari Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ya Allah, katanya, wahai Rasul,
tidak ada kebahagiaan yang paling dahsyat selama aku bersamamu kecuali mendengarkan kalimat ini, wahai Rasulullah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, pasti Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau cinta dengan ahli Al-Quran, pasti Allah kumpulkan kita di akhirat dengan ahli Al-Quran. Kalau cinta dengan ahli ilmu, pasti Allah akan kumpulkan kita di akhirat dengan ahli ilmu. Sebaliknya, kalau kita cinta dengan penjahat, dikumpulkan pula kita dengan penjahat. Di mana itu? Tentu tempat-tempat yang tidak taat pada Allah dan neraka. Cuma kita tidak bahas itu. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kita nanti di akhirat juga berkumpul seperti ini. Mau sama-sama? Di mana? Di mana yang Allah ridho? Kalau dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, nanti kita akan pelajari itu. Ada satu kisah. Setiap Lailatul Arbi'a, malam Rabu, guru dan murid akan kumpul di dalam surga. Jadi kalau kita jadi cikgu, nanti murid-murid kita datang kumpul. InsyaAllah kita sama-sama di surga. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau mau masuk surga sama-sama, jangan berhenti mengaji Tajul Arus. Kalau berhenti selesai sudah. Jangan memutuskan tali yang sudah baik. Ya. Baik, kita teruskan. Al-Qana'ah. Yang kedua, cara Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau, az-zuhdu wa takallul minad dunya. Sentiasa zuhud. Apa di zuhud? Menerima apa yang dibagi. Jangan terlalu, kalau bahasa Jawa di Indonesia itu mengatakan ngoyo. Ngoyo itu maknanya sesuatu yang berkhayal. Dunia dalam pikirannya. Bangun dari tidurnya sedih karena dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man asbaha hazinan 'ala dunya faka'annahu sakhitun 'alayya." Orang yang pagi-pagi bangun dari tidurnya lalu ia sedih dengan kehidupan dunianya, maka orang ini seakan-akan ia bangun dalam keadaan membenciku, kata Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan rizki kalau membenci Allah sang pemberi rizki? Jadi, kalau bangun tidur itu, jangan bersedih. Apalagi tentang dunia. Jangan bersedih. Bangun tidur, ucapkan apa? Doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tanda kita happy bangun tidur itu baca doa nih. Kalau doa ini kita baca, kita sadar bahwa sepanjang tidur kita itu kita mati. Mana lebih suka mati dan hidup? Saya jawab. Hidup atau mati? Benar. Berapa jam kita tidur? 4, 6, 8. Artinya apa? Kita suka juga mati. Tidur itu kan hakikatnya mati. Kayaknya kalau ada yang tidur jangan bangunkan. Kalau ada yang tidur jangan bangunkan dia. Nanti malaikat Israel datang membangunkannya. Jadi kita terkadang suka mati. Artinya tidur. Padahal dalam hadis tadi doa itu mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan ba'da ma'amatana, setelah engkau matikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan berserah diri, kepadanya lah kita akan kembali. Ini hakikat kita di sini. Maka kalau bangun tidur jangan lupa baca doa ini. Orang yang bangun tidur dalam keadaan bahagia, satu hari itu dia akan happy terus. Kalau kita bangun tidur dalam keadaan bahagia, satu hari full kita akan bahagia terus. Artinya apa? Kalau kita bangun tidur dalam keadaan sedih, bangun tidur lihat istri sedih, marah. Ini sudah tanda-tanda kalau sudah pagi-pagi marah, tanda-tanda rezekinya payah. Hanya istri itu, kalau suami kita belum bangun, bangunkan dengan penuh kemesraan.
Supaya dia bangun dalam keadaan bahagia. Kalau dia bahagia, insya Allah rezekinya mudah. Kalau dia bersedih, dia marah bangun tidur, hati-hati. Rezeki kita hari itu akan payah. Itulah cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi, kata Syekh Tajuddin bin Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Beliau katakan, Ij'alid dunya fi yadika la fi qalbika. Jadikan, letakkan dunia itu di tanganmu. Jangan engkau masukkan di dunia jangan masukkan dunia dalam hati. Apa maknanya? Ya kalau kita letakkan dunia di tangan, saja kita mengambil air sembahyang, lepas tuh dunia. Kita lepas dari dunia, begitu takbir ingat Allah. Orang kenapa payah dalam takbir? Karena dunia masih melekat di dalam hatinya. Kemana-mana ia bawa dunia, sembahyang takbir Allahu Akbar, payah connect, payah terhubung. Kenapa? Karena dunia masih menguasai dirinya. Apa di antara buktinya? Mobile kita kalau sembahyang itu tolong di-off-kan. Kita akan off-kan mobile paling 5 menit. Ini sudah tidak di-off-kan, tidak di-silent. Tengah kita sedang khusyuk, sembahyang jamaah tiba-tiba bunyi dia. Tering dia lagu dangdut. Cita-cita sakitnya tuh di sini. Kalau itu terjadi, kesian kan? Imam terkadang mungkin suka lagu dangdut, joget dia dalam hatinya. Siapa yang berdosa? Kita yang mobilenya itu berdering tuh. Jadi minimal silent. Tapi saranan saya, tolong off-kan saja. Bila perlu kalau mau ngaji, mau sholat tuh, mobile taruh di kereta. Silent sana. Jangan dibawa. Kan? Apalagi mau sembahyang. Ini sudah qomat, masih dia chatting sama kawannya. Sudah qomat, masih. Bahkan udah takbir imam, masih dia. Kalau seperti ini, wa kaifa takuna khasyan fi shalatika. Bagaimana mungkin kita akan khusyuk dalam salat? Karena istidad kita kurang. Jadi, jadikan dunia, letakkan dunia di tanganmu, lalu kemudian jangan masukkan ke dalam hatimu. Sehingga kata Syekh Tajuddin tadi mengatakan begini. Jadi kalau kita sudah mampu meletakkan dunia di tangan, maka kita tidak akan pernah bersedih dengan kehilangan dunia. Namanya juga dunia. Pernah diceritakan dalam satu kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah dan istri beliau Ummu Salamah mempunyai anak damit. Okay. Abu Salamah dipanggil oleh Rasulullah untuk ikut berperang. Ia sedang memiliki putra yang masih damit. Pergilah ke medan juang. Begitu dia pulang, setelah sekian hari dia pulang. Istrinya dengan penuh kebahagiaan, kehangatan menyambut Abu Salamah yang pulang dari medan juang. Dengan penuh kehangatan. Abu Salamah yang ditanya pertama kali siapa? Anaknya. Katanya kalau suami sudah punya anak itu yang ditanya anaknya bukan istrinya. Karena pastilah kalau anaknya ada istrinya masih ada tuh. Yang ditanya kan. Lalu apa jawaban dari Ummu Salamah? Oh, anak kita sedang tidur. Akhirnya dilayan, dibagi makan, dilayan secara sempurna. Barulah Ummu Salamah mengatakan begini. Wahai Aba Salamah, apa pendapat kita? Kalau ada orang menitipkan sesuatu, lalu dia ingin mengambilnya kembali, adakah kita akan bagi? Abu Salamah seorang sahabat yang cerdas. Beliau berkata, tentu. Kita dititipi maknanya orang lain yang punya, bukan kita yang punya. So kita bagilah. Oke. Itulah yang terjadi wahai suamiku. Anak kita telah diambil oleh yang punya yaitu Allah. Alias mati. Marah Abu Salamah. Tadi kata istrinya apa pertama? Sedang tidur kan? Memang sedang tidur. Marah Abu Salamah, tapi marahnya sahabat mampu dikendalikan. Pergilah ia ke Rasulullah SAW. Bercerita kepada Rasulullah. Wahai Nabi,
Begitu saya pulang, saya tanyakan istri saya tentang anak saya. Istri mengatakan ia sedang tidur. Setelah kami merasakan tenang, barulah istri bercerita. Mengatakan bahwa anak kami telah diambil Allah, yaitu meninggal. Adakah istri saya ini berbohong, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anta tadkhulul jannata bisababi zaujatik. Kamu akan dimasukkan oleh Allah ke surganya sebab istrimu yang hebat itu. Jadi tidak semua ucapan pertama itu boleh terus terang kepada suami. Agar suami merasa tenang dulu maka baru ucapkan. Jadi kalimat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tak ada yang kekal berada di sisi kita. Orang yang paling kita kasihi terkadang Allah panggil lebih dulu. Orang yang paling kita cintai dan sayangi terkadang Allah ambil lebih awal. Maka ingatlah bahwa Allah sang pemilik sejati, bukan kita. Kita ini adalah tempatnya dititipkan saja. Rumah yang kita punya, siapa punya? Allah. Cuma kita dititipi untuk ditempati. Bahkan diri kita, Allah yang memiliki kita. Baik, yang ketiga. Tarku ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Jadi cara mengikuti Rasulullah secara zahir batin, secara amal dan perbuatan, secara kaul dan perbuatan, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang tidak membagi manfaat, tinggalkan. Apa di antaranya banyak perkara yang kita lakukan yang tidak bermanfaat. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau mengatakan bahwa min alamati, di antara tanda-tanda bughdullah, benci murka Allah kepada kita, di antaranya adalah al-ishtighal bima la ya'ni. Allah sibukkan ia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hati-hati tuh. Kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat dalam kehidupan kita ini, bukan sedang dicintai kita. Allah bukan cinta dengan kita. Allah sedang benci. Allah sedang murka dengan kita. Maka Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak ada maknanya. Tidak ada makna li nafsika untuk dirimu, wali ailatika untuk keluargamu, wali syu'bika untuk bangsamu, wali dinika untuk agamamu. Jadi benar-benar pekerjaan kita itu hanya pekerjaan biasa tanpa makna. Maka kalau itu yang terjadi, hati-hati. Allah sedang murka kepada kita. Lalu bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dengan istighfar. Jika dalam satu hari kita rasa banyak masa kita terbuang dengan perkara-perkara yang tidak baik, tidak ada maknanya dalam diri kita, maka istighfarlah yang banyak. Terkadang kita kan happy dengan kawan-kawan, bebon kesana kemari tidak ada maknanya. Masya Allah, berapa masa kita buang? Coba kita refleksi. Kita coba sama-sama mengingat kembali, mengimbas kembali hari ini. Hari kita di mana bangun tidur, oke, kita ambil semua rata-rata bangun tidur pas subuh, azan subuh. Contoh saya. Pukul berapa subuh? 4:57 subuh. Bangun kita semua. Apa yang kita lakukan? Coba renungkan. Saya coba ingin sama-sama kita dalam 2 menit kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai sekarang. So, pejamkan mata sama-sama. Oke. Coba rasakan apa yang sudah kita rasakan, kita lakukan sehari ini. Jika fa'in wajadta aktsaral khairat al-hasanat fakul alhamdulillah. Jika kita dapatkan dari renungan kita tadi, ternyata hari ini saya banyak melakukan kebajikan, maka jangan lupa mengatakan alhamdulillah.
Fa in wajadta aktsara sayyi'at, jika yang kita jumpai dalam kehidupan satu hari ini banyak kita lakukan kesilapan-kesilapan, fakul astaghfirullahalazim. Perbanyak istighfar. Inilah cara Rasulullah SAW. Jadi refleksi setiap mau tidur beliau renungkan apa yang sudah dilakukan. Oke. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam seseorang yang baik itu, yang the best itu adalah ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita baru dinamakan Islam sempurna kalau perkara-perkara yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tentu kesadaran ini, jika Allah bagi kita rasa sedar, maka syukuri. Sedar kita dengan mendengarkan pengajian, ternyata saya banyak melakukan kesilapan. Maka renungkan, kalau dapat keluarkan air mata kita karena bersedih terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tapi satu hal yang perlu diingat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, kita adalah bani Adam. Pasti sudah melakukan kesilapan. Tak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah silap. Pasti sudah kita lakukan kesilapan. Akan tetapi sebaik-baik Bani Adam yang tersilap itu yang kembali. Yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau dapat kita mengeluarkan air mata ketika kita mengingat dosa yang sudah kita lakukan. Maka air mata yang keluar saat kita bertaubat itu akan menjadi butiran-butiran penjaga benteng-benteng kita agar tidak masuk ke dalam neraka Allah, kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Air mata ini. Jadi kalau ada yang mengeluarkan air mata sedang mengingatkan dosanya, jangan lupa, jangan biarkan air mata kita kemudian mengalir dalam satu tempat. Ambil dengan tangan kita, disapu semua wajah-wajah kita sehingga nanti boleh menjadi satu bukti kita telah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Inni khaifun lillah. Baik, berikutnya adalah adamu zulmi lil ibad. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ikuti itu adalah tanpa melakukan perbuatan zalim kepada ibad, kepada semua manusia. Lil ibad. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan zalim sagiran atau kabiran. Kecil maupun besar. Jika terpaksa terlanjur kita lakukan perbuatan zalim kepada kawan kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada family kita, kepada suami, pada istri, kepada anak beranak kita, sudah pernah kita lakukan kesilapan, perbuatan zalim, maka kembali kepada Allah. Allah bagi kita peluang. Dan satu hal yang paling mesti kita ingat dan takuti. Ada satu hadis yang menarik sekali. Kalau kita sudah pernah menyaksikan orang lain melakukan perbuatan zalim, jangan kita awar-awarkan, jangan dibuka perbuatan zalim orang itu kepada orang lain. Dengan tujuan kita apa? Tujuan kita supaya orang ini merasa malu. Maka jika itu kita lakukan, ingat, Allah tidak akan mematikan dirimu kecuali melakukan dosa yang sama. Allah tidak akan mematikan kita kecuali melakukan dosa yang sama. Akan tetapi, jika perbuatan zalim, perbuatan maksiat yang dilakukan orang ini berimpak kepada orang lain, maka boleh kita membagi orang-orang tertentu yang dapat mengambil tindakan. Seperti polis, boleh dibagi informasi. Jika perbuatan zalim orang ini berimpak kepada orang lain, atau nanti dia kemudian menjadi orang yang semakin zalim, maka boleh dilakukan itu. Akan tetapi, jika perkara itu ya tidak ada impaknya, lalu kemudian orang contohnya, mohon maaf, ketika kita lihat orang ini melakukan sesuatu perbuatan yang tidak wajar, tidak baik dilakukan, lalu ia rupanya malu. Setelah kita tahu, maka jangan buka perbuatan orang ini kepada orang lain. Sebab kalau kita buka, ia pasti akan semakin malu, pasti bahkan mungkin tidak akan dapat berjalan di dunia ini. Maka kita telah menutupi
hamba Allah untuk berjalan di atas dunia. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan buka aib kita. Bahkan Allah akan bagi peluang kepada kita untuk melakukan perbuatan yang sama. Karena kita telah memberikan orang lain merasa malu hidup di atas dunia. Jadi kita semua ini hidup dengan enjoy saja, happy saja. Kalau ada orang berbuat zalim, doakan kepada Allah supaya orang ini kembali menjadi orang taat. Bahkan jika ia berbuat zalim kepada diri kita, apa yang kita lakukan? Jangan intikam, jangan balas. Tapi berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang telah berbuat zalim pada diriku dan juga pada keluargaku. Maka pahala yang sangat dahsyat kita akan peroleh di akhirat. Nah, jadi prinsipnya ada 4 perkara yang dapat kita ikuti jika kita mau menjadi orang yang mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu, ada soalan silakan. Baik. Prinsip niaga itu apa? Enggak, masa prinsipnya apa untuk niaga? Orang berniaga supaya bertambah kan? Nah. Ya, lurus. Sayyidina Utsman, seorang sahabat Nabi yang terkaya, terus berniaga. Akan tetapi perniagaan bertambah, keinginan kita bertambah untuk semakin kaya, itu bukan perkara yang salah. Itu adalah sifat terpuji. Akan tetapi, jika ketidakpuasan itu kemudian untuk menumpukan harta benda semakin banyak, tapi kita tidak sharing apa yang kita peroleh ini yang bahaya. Hakikatnya apa yang kita dapatkan minallah. Dan akan tetapi ada hak ada di sini. Maka ketika bicara hak, perlulah sharing. Nah, kalau ini terjadi, orang niaga tadi, dia keluarkan zakatnya. Dia bersedekah, the best. Dia adalah orang agniya yang sangat dicintai Allah. Orang kaya yang sangat dicintai Allah. Nah, kecuali tadi, ketika ia semakin kaya, semakin kedekut dia. Maka ia akan dikumpulkan dengan orang yang paling kedekut di dunia. Siapa? Qarun. Qarun itu awalnya dia orang alim, ahli ilmu. Begitu Allah bagi harta, dia lupakan ilmunya, terus bertambah. Sampai dalam cerita hadis itu mengatakan bahwa sampai anak-anak kunci ini tidak dapat diangkut oleh 100 onta. Anak kunci kekayaan Qarun. Akan tetapi jika dimintakan zakat sedekahnya, ia tidak mau mengeluarkannya. Itulah orang-orang yang kedekut. Allah tenggelamkan bersama harta bendanya sampai hari kiamat, belum sampai pada bumi. Qarun masih ditenggelamkan sekarang. Jadi orang yang kaya, yang kedekut, yang tidak mau membagi sebahagian hartanya kepada orang mustahak, maka ia adalah berkumpul dengan Qarun. Jadi tidak salah. Orang berkeinginan menjadi orang kaya tidak salah. Berdoalah kita supaya menjadi orang kaya, tapi kaya yang soleh, yang dapat sharing. Coba, ada tak di antara kita yang sudah berdoa, ya Allah, jadikan aku miskin? Ada? Kita tidak berdoa saja udah miskin kan? Apalagi berdoa. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma hsyurni ma'al masakin. Ya Allah, bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Apa filosofinya? Apa nilainya di sana? Bukan orang tidak ada harta maksudnya. Miskin artinya apa yang ia punya tidak ia rasakan sebagai miliknya. Contoh, kita punya harta. Ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita rasakan itu. Itu orang miskin tuh. Tapi miskin dalam perasaan itulah orang terkaya di hadapan Allah. Jadi jangan pernah merasa apa yang kita miliki itu milik kita. Bukan. Ini labeling saja. Kita mengatakan pengakuan kita. Oh, aku sekarang punya kereta 5. Pengakuan kita. Coba gambarkan, bayangkan. Adakah kelima-lima kereta itu dapat kita jalankan dalam satu masa? Kelima-lima? No. Paling kita dapat satu saja. Yang 4?
Ingat, yang 4 ini nanti menjadi kendaraan yang yus'al, akan ditanya oleh Allah. Mengapa kamu ada kereta, kamu tidak gunakan ke tempat-tempat yang baik? Barat itu. Saya selalu gambarkan kalau persoalan nanti, Q nih. Sekarang kalau kita ke Miri akhir pekan. Q mulai dibelaitkan. Q tuh. Panjang Q-nya. Nah, orang yang ke Miri, lalu kemudian dia punya cara yang lebih spesial, misalkan naik flight. Q tak? Q sekejap. Kan? Mana lebih mudah? Flight kan, walaupun lebih mahal. So, maknanya apa? Sebenarnya semakin kaya kita di dunia, semakin payah kita nanti Q di akhirat. Soal harta itu 2 soalannya, bukan 1. Yang lain 1. Ilmu 1 soalannya. Kemana kamu gunakan ilmumu? 1. Lalu kemudian umur. Kemana kamu gunakan umurmu? 1. Begitu sampai harta, 2 soalannya. Min ainak tasabahu. Dari mana kamu dapatkan hartamu? Wa aina anfaqtahu. Dan kemana kamu gunakan? 2 soalan. Nah, kalau 2 soalan berarti lebih berat. Tapi saya tidak menganjurkan kita menjadi miskin, tidak. Jadilah orang kaya yang mampu membina tempat-tempat ibadah. Yang mampu membina tempat-tempat panti-panti asuhan anak-anak yatim. Yang mampu membina asrama-asrama pengajian. Yang mampu membuat sekolah-sekolah tempat orang belajar. Kekayaan kita gunakan untuk itu. Bila kita mau gunakan itu, kita tidak tahu. Adakah kekayaan kita yang akan terus ada? Boleh jadi tiba-tiba Allah takdirkan hangus semua. Sebelum itu terjadi, maka manfaatkan apa yang kita miliki. Sebahagian yang kita itu adalah untuk kebajikan-kebajikan sosial. Misal membina sekolah. Kalau di Indonesia banyak pondok pesantren toh. Membina tempat-tempat pengajian, hafal-hafal Quran. Lalu kemudian asrama-asrama tempat-tempat orang tinggal. Lalu kemudian panti-panti asuhan. Masya Allah. Besarnya pahala kita tuh. Itulah yang kita miliki sebenarnya. Okay? Jadi tidak menjadi celah, aib orang yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan terus. Bahkan itu yang paling disukai Rasulullah adalah orang yang kaya, tapi juga kaya dalam arti ia men-sharing kebahagiaannya pada orang lain. Yang kedua? Bagus. Curhat. Kalau tidak silap 2 minggu lepas saya sudah bahaskan di sini. Waktu itu ada soalan dari saudara kita kan. Kita ini mau curhat. Gambarkan diri kita. Man ana. Siapa sebenarnya aku ini? Jawabannya apa waktu itu? Hamba Allah. Patutkah aku dikatakan Abdullah hamba Allah? Jika aku tidak menghamba kepada Allah. Salah satu ciri hamba Allah adalah ia sentiasa curhat kepada Allah yang menjadikan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada siapa-siapa. Kepada Allah. Puas hati kita, rasakan kalau kita sering curhat pada Allah, pasti dia akan lebih puas. Curhat kepada kawan. Ingat, kawan kita punya masalah. Kita curhat pada kawan kita pada masa kita curhat, ia punya masalah. Mampukah dia akan memberikan solusi? Boleh jadi menambah berat masalah kita. Hanya Allah tempat yang terbaik. Lalu soalannya, adakah aku berdosa ketika curhat dengan kawanku? Secara prinsipil kemanusiaan tidak berdosa. Akan tetapi ketika kita lupa Sang Pencipta, kita lebih menghambakan diri atau merasa bahwa dengan saya curhat ini ringan jadi masalahku kepada orang lain. Boleh jadi iya, tetapi kita lupakan Allah. Padahal Al-Quran jelas mengatakan, apapun problemmu, laporkan kepada Allah. Yang paling utama, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jawaban yang paling sempurna. Nah, jadi, tapi tidak salah. Kita curhat dengan kawan tidak salah. Akan tetapi hati-hati. Ada perkara-perkara yang memang sensitif untuk kita curhatkan. Lalu kawan kita terkadang merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi Allah itu tidak pernah tidak menyelesaikan masalah hambanya.
Cuma kita tidak mau. Kita malas, kita menganggap bahwa tidak selesai. Itu kesalahan kita. Dalam sebuah ungkapan hikam, Syekh Tajuddin bin Athaillah mengatakan begini. Allah itu tidak terhijab dari kita. Allah maha terbuka, maha melihat kita dan kita mampu lihat Allah. Artinya apa? Artinya bahwa yang membuat kita tertutup untuk melihat Allah apa? Karena kita sangka bahwa di balik benda-benda ini ada kekuatan selain Allah. Itu problemnya. Padahal Allah kalau diminta apa saja mudah diberi. Kita menyangka pada aing ini ada kekuatan. Sehingga kita minta pada aing ini. Padahal bukan itu prinsipnya. Jadi kata Ibnu Athaillah, rasakan di semua tempatmu itu hadir Allah bersamamu. Rasakan di semua masalah yang engkau hadapi, engkau rasakan Allah ada bersamamu. Jika itu terjadi, maka untuk merasakan Allah hadir bersama kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu solusi yang terbaik itu. Tapi prinsipnya secara insani manusiawi tidak salah. Kecuali kalau kita melampaui. Artinya sesuatu yang ya kita dalam curhat itu terkadang kan keluar omongan kita tentang kawan kita lah. Nah itu sebaiknya dikurangkan. Allahu a'lamu bishawab. Baik, silakan. Bagus. Sebenarnya hidup ini kan sederhana ya. Hidup sederhana. Hidup ini tidak payah. Cukup kita makan, minum, sembahyang, ibadah, tidur, selesai. Nah, secara prinsip. Namun, kehidupan dunia ini semakin hari semakin banyak problemnya. Adanya media sosial bukan mengurangkan problem, menambah problem. Kita curhat, kita mengupload sesuatu apa yang kita anggap supaya orang lain tidak terjangkiti atau tidak kena dengan masalah yang kita rasa. Kita upload di Facebook, Instagram kita, Twitter kita. Adakah itu sebuah kesilapan? Saya kira kalau analisis yang kita gunakan itu adalah untuk membentengi orang lain jangan sampai terkena seperti apa yang kita rasakan, itu the best. Tujuan kita bagus. Tetapi jangan sampai dalam apa yang kita ceritakan di media sosial itu sesuatu yang faktual orangnya. Apa maksudnya? Misalkan namanya Marhamah contoh. Kita tulis nama Marhamah di sana, itu menjadi problem. Baik secara hukum maupun secara sosial. Padahal kewajiban kita adalah menutupi aib orang lain. Jadi dalam hadis Nabi, orang yang mampu menyembunyikan aib saudaranya, nanti di akhirat Allah akan tutupi aibnya. Boleh dibayangkan. Ada tak di antara kita yang tidak punya aib? Ada? Ada gak? Tidak ada. Semua kita ini penuh dengan aib. Maka jika Allah buka aib kita masing-masing, maka tidak akan ada yang berani keluar menaikkan ke atas kepalanya. Pasti menunduk kepala. Karena malu kita dengan aib itu. Sekarang ini yang terlihat adalah engkau merasa kebaikan ada pada orang lain. Padahal tahu kebaikan itu di dalam diri kita sangat banyak. Maka cara hidup yang paling sempurna adalah ketika ada orang lain memujimu. Padahal sesuatu yang dituju menjadi alat puji itu tidak ada dalam diri kita. Khitab diri kita. Katakan dalam diri kita. Wahai diriku yang amat lemah. Engkau dipuji orang. Tetapi dirimu ini sangat lemah sebenarnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dengan penuh berzikir. Ini sekarang masalah kita adalah orang memuji kita karena menganggap di dalam diri kita nih the best. Padahal kalau Allah buka kita masing-masing, ya Allah tidak ada yang kuat. Itulah maka kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk pandai-pandai menyembunyikan aib saudaramu sehingga aibmu tak akan dibuka.
kama tadinu tudan. Itu hadis Nabi. Apa yang engkau lakukan kepada orang lain, hati-hati. Pasti, walaupun lambat, akan Anda dapatkan apa yang sudah kamu lakukan itu. Maka dulu pernah saya katakan, jika ada orang datang berbuat zolim kepadamu, jangan terus melakukan balasan, intikom. Tapi lakukan 2 perkara. Begitu kita dizolimi, begitu kita dihina orang, ingat 2 perkara. Yang pertama, ingat, adakah dulu aku pernah melakukan perbuatan yang sama? Coba pikirkan. Setelah kita renungkan, ternyata saya tidak dapat memperolehi aku sudah melakukan perbuatan yang sama. Tidak pernah. Oke. Berarti apa yang dilakukan orang tadi bukan merupakan balasan. Akan tetapi, yang kedua, yakinlah itu adalah cara Allah datang menguji kekuatan imanmu. Itu cara Allah datang menguji kekuatan imanmu. Adakah engkau sabir atau la? Sabar atau tidak? Nah, ketika 2 perkara ini mampu kita hayati dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mau curhat perkara-perkara yang kalau dalam bahasa agama sepele, yang tidak terlalu bermakna. Biarkan saja, rasakan saja. Bahkan nikmati, kalau dapat nikmati. Kenapa kita mesti nikmati masalah? Tahu masalahnya? Kita mesti nikmati perbuatan zalim orang. Kenapa? Karena kita sangat percaya perbuatan zalim itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Orang yang berbuat zalim sedang mentransfer pahalanya ke akun bank akhirat kita. Yes. Kita tidak pernah menabung tiba-tiba banyak. Karena banyak orang berbuat zalim pada diri kita. Pas nanti dibuka di akhirat catatan. Masya Allah. Berbukit-bukit. Seperti Bukit Patoy. Bukit Sahe. Bukit Sipatir. Bukit Sumsum. Bukit Labi. Bukit lah. Itu pahala kita di akhirat. Heran kita. Dari mana? Ternyata dari perbuatan zalim orang lain yang kita tidak balas. Yang kita sabar. Itu nikmatnya dari orang Islam. Nikmat dari orang Islam. Kan Rasulullah pernah menangis. Menangis bersedih Rasulullah SAW. Idza tadzakkara anna umrahu wa umra ummatahu. Ketika beliau berpikir tentang umurnya dan umur umatnya. Pendek. 60 ke 70. Lalu ia kiaskan kepada umur-umur nabi-nabi sebelumnya dan umatnya. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Yang paling pendek, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Terus berapa tahun? 60 ke 70. Akan tetapi ada lebih pendek lagi. Siapa? Itu. Nabi Isa alaihissalam. Berapa tahun beliau diangkat oleh Allah? 33 tahun. Tapi masih hidup. Kan? Diangkat, bukan dimatikan. Diangkat oleh Allah. Nah, umur kita di akhirat nanti, di surga, 33 tahun semua tuh. Masih belia semua. Walaupun sekarang sudah ada yang 80-70. Nanti menjadi 33 sama kita semua. Handsome semua. Cantik semua. Bayangkan perempuan dunia nih. Perempuan atau istri kita di dunia. Nanti di akhirat masuk surga sama-sama. Jauh lebih cantik dibandingkan bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Bidadari Allah gambarkan luar biasa cantiknya. Akan tetapi perempuan-perempuan dunia itu menjadi saingan dari bidadari. Jauh lebih cantik dibandingkan mereka. Jadi istri-istri kita ini cantik semua di akhirat tuh. Jauh lebih cantik daripada bidadari. Yang belum kawin segera. Nanti tidak ada istri di akhirat tuh. Mana Zul? Hadi. Jangan lama-lama. Cari pasangan kalau belum. Kalau sudah ya jangan langsung lah. Oke. Jadi kesimpulannya
nikmati semua apa yang kita rasakan. Insya Allah, kalau kita rasa nikmat, jangan pernah berhenti merasakan nikmat itu. Allah a'lamu bishawab. Oke, sudah? Ada lagi? Nah, silakan. Masya Allah, ini soalannya dahsyat. Yang pertama tadi hampir sama dengan yang kedua maupun yang pertama ya. Soalan yang pertama tadi. Kita curhat itu sebenarnya bahasanya kalau curhat itu tepatnya itu kepada kawan ya. Kalau sama guru bukan curhat ya. Paling tidak tepatnya itu kita minta advice lah. Oke. Sekarang contohnya kita menceritakan hakikat sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya kepada guru kita. Adakah itu berarti kita menjelekkan atau memfitnah kawan kita? Tidak. Itu kita ingin meluruskan satu problem, satu masalah yang sedang terjadi kepada kita. Sehingga guru tadi akan membagi kita tipsnya untuk bagaimana menghadapi itu. Itu tidak dikategorikan sebagai orang yang membuka aib orang lain. Karena otomatis kalau kita tidak membuka persoalannya tidak akan mungkin guru kita akan tahu. Oke? Itu satu. Nah, cuma cara kita untuk mendapatkan mendapatkan satu obat dari seorang atau dari orang lain maupun guru kita, itu tentu adalah kita akan membagi resepnya atau masalah yang kita hadapi. Maka seorang guru kan hakikatnya adalah dokter. Jika muridnya ada penyakit maka dia obati. Nah, di antara penyakit yang dapat diobati ketika kita buka apa sebenarnya kita rasa. So, maka guru kita akan tahu. Itu kesimpulannya tidak dikategorikan sebagai menjelekkan atau mengowar-owarkan aib orang lain. Akan tetapi itu yang sejatinya terjadi, yang sedang dikatakan oleh orang lain, perkatakan untuk kita, padahal kita tidak melakukan perkara itu. Itu tidak masuk dalam kategori itu. Yang termasuk dalam kategori seperti tadi saya katakan itu adalah ketika kita mengowar-owarkannya dalam arti yang kita tidak punya tujuan. Kita tidak punya tujuan selain ingin menjatuhkan atau merusak martabat orang yang tadi. Selain kita ingin balas dendam, cuma kita tidak mampu melakukannya. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita ingin minta advice kepada guru kita, kepada orang lain yang lebih arif terhadap perkara itu, maka no problem. Baik, yang kedua, ini sebenarnya cara memahami kehendak dan takdir Tuhan, kehendak Allah kepada kita. Kan di dalam sebuah konsep rukun iman kita ada berapa rukun iman? 6. Yang terakhir, qada dan qadar Allah. Nah, terkadang kita sering tersilap. Bahkan ini jadi polemik terus nih, qada-qadar. Apa sebenarnya qada-qadar nih? Ada orang mengatakan rizki, umur, jodoh sudah ditakdirkan Allah. Benar. Itu tidak silap, memang itu garisnya. Nah, tadi contohnya. Kita hadir di sebuah tempat dengan tujuan yang baik adalah kehendak Allah yang menghadirkan kita. Hadis qudsi mengatakan, seandainya seluruh dunia dari ufuk timur terbit matahari hingga terbenam matahari, semua berbuat baik kepadamu untuk melakukan satu perkara, itu tidak akan pernah terjadi kalau tanpa izinku. Sebaliknya, orang dari seluruh dunia, dari timur ke barat, ingin mencelakakan dirimu, ingin membunuh dirimu, ingin membuatkan sesuatu padamu agar kamu menjadi orang yang tidak baik, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izinku. Maknanya keseluruhan itu adalah iznillah, izin Allah. Nah, pemahamannya bagaimana supaya kita dapat connect dalam diri kita? Apapun yang terjadi itu adalah minallah. Fa in khairan faqulil hamdulillah wa in syarran fasbir. Jika yang kita dapatkan perkara yang menyenangkan hati kita, itu maka hendaklah engkau bertambah syukurmu kepada Allah. Karena tidak akan mungkin terjadi tanpa Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, hatta daun yang kering berguguran dari pokoknya, ia tidak akan sunyi dari pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui itu semua. Nah, kehadiran kita ini pula izin Allah.
Coba seandainya tidak digerakkan hati kita oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Sehingga begitu digerakkan, jom datang, ambil kereta kita. On-kan kereta, kita injak kemudian minyak kereta kita sampai ke sini. Siapa itu? Allah. Bahkan kita berada di negara kita Brunei Darussalam sendiri. Dulu waktu lahir, pernahkah kita minta, ya Allah lahirkan aku di Brunei? Minta? Tidak kan? Seandainya dulu ada hak untuk meminta. Di mana kita akan minta dilahirkan? Tentu memori kita yang terbaik misalkan mengatakan, kayaknya bagus sekali kalau kita lahir di Mekah. Sesuai dengan kelahiran Nabi. Kalau ada hak kita meminta, pasti minta di sana. Tetapi inilah yang terbaik Allah bagi pada kita. Jadi cara meyakini itu semua adalah kehendak Allah. Adalah dengan cara jika amalan yang kita rasa terjadi pada diri kita kebaikan. Maka ingatlah kepada Allah yang membagi itu. Jika yang terjadi kepada kita sesuatu yang memang berbeza dengan keinginan kita. Contoh tadi eksiden, na'udzubillah. Begitu kita eksiden, oh inilah takdirku. Bukan takdirmu sebenarnya. Itu adalah yang terjadi. Nah, apa makna takdir sebenarnya? Takdir adalah ma waqa'a, apa yang sudah terjadi. Kita nikah, kita kawin dengan istri kita. Itu takdir kita dalam jodoh kita. Ada kan laki juga berkawin 2, 3, sampai 4 kali. Jadi jodohnya bagaimana? Nah, itu takdirnya. Maka katanya, kalau kita berkeinginan, boleh kita berkeinginan. Tapi kalau itu yang terjadi, maka jangan pernah menolak takdir Allah. Caranya, dengan sentiasa berkontemplasi, berhubungan dengan Allah. Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik, ya Allah. Terbaik versi Allah, bukan versi kita. Kita sudah berusaha. Dan berusaha kita menjalin hubungan. Contoh, Zulkarnain ini sebentar lagi mau kawin dah. Dia ada hubungan dengan calonnya, misalkan. Sudah berusaha. Pas terakhir, ada problem. Mungkin ibunya tidak setuju. Mungkin bapaknya setuju. Atau mungkin abangnya. Ini problem. Tak jadi. Itu yang terbaik menurut siapa? Allah. Oh, berarti Allah akan gantikan untuk Zulkarnain yang lebih cantik dari apa yang dimiliki sekarang. Contoh saja. Tapi Ustaz berdoa mudah-mudahan sudah dapat. Jangan sampai terjadi ya. Jadi prinsip takdir sebenarnya mudah dipahami. Mudah. Nah, cuma dalam takdir ada dua yang perlu dipahami betul ya. Ada namanya takdir mu'allak. Mu'allak itu yang tergantung. Ada takdir mubram yang sudah kepastiannya pasti. Contoh yang paling mudah. Allah sudah takdirkan kita semua akan hidup dan jadi orang kaya. Ini takdir awal kita, mu'allak nih. Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupan kita, Allah katakan kalau kamu lakukan pekerjaanmu dengan 99%, kamu akan dapatkan takdir yang sudah aku tentukan di mubrom tuh. Kaya kita. Akan tetapi yang terjadi adalah kita melakukannya baru sampai 50 ke 70. Maka tidak sampai pada target itu. Jadi takdir mu'allak itu takdir yang tergantung dengan usaha kita. Takdir yang tergantung dengan amalan kita. Mubram itu yang sudah pasti. Yang sudah ditentukan kita akan mati pada tarikh sekian di sini, di tempat ini dan seterusnya. Itu mubram. Akan tetapi dalam konteks menjalani kehidupan umur ini boleh ziyadah, boleh yangkus. Boleh bertambah, boleh berkurang. Caranya hadis banyak mengatakan, kalau kamu ingin bertambah umurmu, maka bersilaturrahimlah. Bertambah, maka ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan hakikian. Sejatinya umur itu bertambah. Ada yang mengatakan maknawiyan, maknanya. Harapan dibagi umur misalkan sekarang 56. Allah takdirkan saya akan mati di umur 63 contoh saja. Maunya saya mau umur ya tentu panjang kan. Tapi kalau Allah takdirkan saya mati itu 63 berarti baki berapa? Sekarang 56.
7 tahun. Kan, 7 tahun kita bersama. Kalau terus di Brunei. Kalau pulang ke Indonesia selesai sudah kebersamaan yang fisikal. Tapi secara non-fisikal boleh kita bersama-sama kan. Dimanapun kita berada. Artinya apa? Sebenarnya takdir umur ini boleh panjang, akan terus diingat. Saya mengajar sini, walaupun sudah tidak di sini, nanti kita pulang masih akan mengingat harapan di. Sampai bila? Sampai memori kita hilang. Apa yang diucapkan, cara mengajar itu teringat semua. Artinya apa? Bayangkan kitab Tajul Arus kita baca sekarang. Siapa menulis? Arabnya ditulis oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari yang sudah wafat tahun berapa ratus tahun yang lalu. Masih kita baca kitabnya. Ini maknanya hidup beliau masih panjang. Maka nasihatnya. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْرَفَ بَعْدَ مَوْتِكَ فَاكْتُبْ. Jika engkau ingin dikenal setelah engkau mati, ingin terus dikenang orang, maka jangan pernah lupa meninggalkan satu perkara yang menjadi ingatan orang. Di antaranya tulislah. Di antaranya buatlah video, buatlah audio. Ini merupakan peninggalan kita. Karya-karya walaupun simpel begini dimanfaatkan. Contoh, kalau kita buat video dari hasil ceramah, kita buat video. Ini Haji Hakim nih, biasa nih beliau nih. Buat video, lalu kita share kepada satu orang. Satu orang mendengarkan sampai habis, ia mengambil nilai-nilai dalam. Lalu ia amalkan tuh. Apa yang kita sudah amalkan, berapa pahala kita dapatkan. Itu baru satu orang. Yang satu orang tadi yang di-share lagi ke anaknya. Terus, Masya Allah. Inilah jariah yang sebenarnya. Jadi, jangan pernah berhenti sharing kepada semua orang terhadap apa yang kita sedang hadapi. Yang sedang kita rasakan. Nikmati semua kehidupan ini. Indah kan? Kalau belajar kitab terus indah tuh. Jadi jangan malas lah, insya Allah. Minggu depan datang lagi. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat. Minggu depan malam apa? Malam apa? Malam Ahad lah. Kenapa pikirkan malam apa? Malam Ahad lah. Kan sama kan? Cuma berbeza. Ingat. Waktu walaupun dia sama itu berbeza. Diceritakan dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matsbuliyah. Seorang ahli ilmu ditakdirkan Allah beribadah sholat isya terus berjamaah selama 27 tahun. Tidak pernah tidak melakukan sholat isya berjamaah. Lalu pada satu malam Allah datangkan kepada beliau seorang tetamu. Pada sholatil maghrib. Datang ke rumahnya. Ia layan tamu. Karena melayan tamu adalah salah satu ajaran Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Ia layan. Ia layan tamu sampai azan waktu isya, tamu belum keluar dari rumahnya. Sampai sholat isya telah didirikan di masjid, belum keluar pula. Kira-kira setelah 10 menit selesai sudah orang jemaah. Baru tamu keluar. Wan sejak tamu keluar dari rumahnya, dia bergegas. Keluar dari rumahnya, dia cari semua masjid yang ada di kampungnya. Masih dia berharap ada satu masjidkah yang dibuka, yang masih terbuka dan ada orang sholat ingin sembahyang jemaah. Walam yajid. Ia tidak memperolehi masjid satupun yang masih terbuka. Semua sudah tutup. Raja'a ila baitihi hazinan faqal. Lalu ia pulang ke rumahnya dan berkata dalam hatinya, hadhil lailah sa'af'alul isya' sab'u wa ishrina marratan. Malam ini aku akan melakukan sembahyang isya' 27 kali. 27 kali 4 berapa? Jam? Biasa perempuan lebih cepat nih. 100? 188, Masya Allah. 188 rakaat ia lakukan malam itu.
Kan belum pernah biasa sembahyang 188 rakaat. Letih. Pas terakhir salam ke 188 dia salam. Setelah salam tertidur. Letih dia tidur. Di dalam tidurnya ia melihat kawan-kawan yang ia biasa sholat jamaah bersama. Di atas kuda yang cantik. Dan ia pun naik kuda. Tapi di belakang kawan-kawannya. Dia pacu kudanya, terus dipukul kudanya akan dapat menyusul ke kawan-kawannya. Tidak dapat. Lalu kawan-kawannya melihat ke arah dia. Wahai kawanku, jangan engkau sakiti kudamu. Sehebat apapun kamu memukul kudamu, tidak akan mungkin dapat menyusul kami. Karena kami menjalankan fardu isya jamaah. Engkau melakukan sendiri walaupun 27 kali. Apa artinya? Masa itu berbeza. Bukan kuantitinya yang dinilai, tapi kualitinya. Itu kan 27 dari 188 tadi adalah kuantiti kan, jumlah rakaat. Kualitinya jamaah. Jadi nasihatnya, masa yang kita miliki, jangan sampai ditunggu, minggu depanlah saya akan belajar. Tidak. Kalau ada peluang sekarang, go sekarang. Jangan pernah menunda amalan sekarang untuk esok hari. Karena kita belum tahu, adakah kita akan hidup esok pagi. Nah. Mungkin kita masih hidup, tapi sakit. Mungkin kita masih hidup. Semalam saya mengaji di Balai Ibadat Mata-Mata. Ada seorang bapak-bapak Haji Cigo Badarudin kalau tidak salah namanya. Biasa kalau saya ngaji beliau duduk di depan, ada kursi, beliau udah agak sih payah sedikit. Duduk. Tidak pernah absen, terus datang. Tiba-tiba imam mengatakan Cigo Badarudin terkena stroke minggu lepas. Terlihat sehat. Siapa yang menyangka? Allah yang Maha tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau. Nah, itu adalah salah satu cara Allah mencintai dengan membagi kita penyakit tadi. Contohnya, jadi ketika kita dibagi penyakit, itu adalah salah satu cara Allah dalam mencintai kita. Masya Allah. Banyak cara Allah mencintai kita. Di antaranya Allah gerakkan hati kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Maka yang terakhir kalimatnya adalah 3 tanda Allah mencintai kita. Tapi dibahasnya minggu akan datang. 3 minggu depan. Insya Allah. Kayak jangan tidak datang. Kalau tidak datang rugi. Kalau sudah rugi sekali, maka akan rugi terus. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat. Lalu kemudian kekuatan dalam diri kita. Dan ajak kawan-kawan kita yang belum tertarik untuk datang ke sini. Ajak, biar penuh sini full. Jadi semakin banyak. Ingat, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'alihi. Satu orang kita dapat bawa kawan kita mengaji, maka pahalanya sepanjang kawan kita mengaji, kita akan dapat pahala terus. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan perjumpaan kali ini kita dapat pahala di sisi Allah dan kita dapat amalkan apa yang insyaallah kita akan jalankan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum la yamutu abada wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapak kami Allah. Ampunkanlah segala dosa saudara mara kami Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami Allah. Ampunkanlah segala dosa para pemimpin kami Allah. Ampunkanlah segala dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Dan ampunkan pula ya Allah segala dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim pada diri kami dan juga pada keluarga kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.